وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي جعل التقوى لباس المتقين والصبر زاد الصابرين والإحسان سمة المحسنين نحمده تعالى ونشكره به نستعين وإليه ننيب وعليه نتوكل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم الدين ونشهد أن محمدا نبينا عبده ورسوله خير من اتقى وأصبر من ابتلي وأحسن من عامل الخلق بالإحسان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاتقوا الله يا عباد الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, di setiap hari dari bulan Ramadan kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa sebenarnya kita mampu meninggalkan hal-hal yang kita cintai, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, hingga syahwat jika kita yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahwa makanan akan terasa sangat lezat dan minuman akan terasa sangat nikmat jika kita mau bersabar merasakan lapar dan haus. Dengan iman kita mampu melewati cobaan-cobaan yang Allah berikan. Dengan iman kita mampu bersabar melewati rasa lapar dan setelah itu kita merasakan nikmatnya ketaatan dalam ketakwaan. Saat maghrib datang di bulan Ramadan, kita merasakan bahwa kedamaian dan kenikmatan itu datang setelah kita bersusah payah menahan godaan dan berjuang menahan lapar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surat Yusuf ayat 90. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Hadis riwayat Bukhari nomor 7492, bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya. Di malam hari dengan sholat tarawih kita belajar bahwa sholat berjamaah memberikan kita kedamaian, kenikmatan dan ketenangan. Kelelahan dalam beribadah mengajarkan kita bahwa kedekatan kepada Sang Pencipta adalah sebuah proses panjang yang harus diupayakan dengan kesungguhan, kesabaran dan istiqomah. Dan saat kita menyebut nama Allah, hati kita pun menjadi tenang. Saat itulah kita dapat merasakan nikmatnya hidayah dan ketenangan yang Allah janjikan dalam ayatnya, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man ana alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 27 sampai 28. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan atasnya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Dengan tilawatil Quran, kita dapat merenungi kembali ayat-ayatnya, membuka kembali lembaran demi lembaran penuh hikmah, petunjuk dan pelajaran. Membuka kembali lembaran yang telah lama kita tinggalkan saat kita di luar bulan Ramadan.
menyelami mukjizat abadi yang hanya diturunkan kepada nabi terakhir, menikmati keajaiban berinteraksi dengan ayat-ayat yang menginspirasi, yang memperkenalkan kita kepada orang-orang soleh yang menjadi panutan, seperti para nabi, rasul, dan manusia-manusia pilihan. Ada Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, dan Luqman, dan manusia-manusia pilihan lainnya. Membuat kita juga belajar tentang tokoh-tokoh angkuh dan sombong yang dilaknat dan ditenggelamkan, seperti Iblis, Fir'aun, dan Qarun. Membuat kita menyadari adanya kaum yang dimusnahkan karena mencintai kemaksiatan, kesesatan, dan menyekutukan Tuhan, seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, dan kaum Lut. Al-Quran menunjukkan kepada kita jalan-jalan kedamaian, menyiram hati kita dengan hidayah dan ketentraman, membangun dalam diri kita keimanan dan ketakwaan, membuat kita menyadari bahwa segala permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan umat-umat terdahulu dalam memperjuangkan keimanan dan kemurnian ajaran Islam. Al-Quran membuka mata kita bahwa kehidupan dunia dengan segala perhiasannya hanyalah tempat mampir sejenak, seolah hanya 1 jam di siang hari, tempat kita saling bertemu dan berkenalan, dan tidak ada artinya dibandingkan kehidupan setelah kematian yang jauh lebih panjang. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Surat Yunus ayat 45. Dan di hari di mana Allah mengumpulkan mereka, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia kecuali 1 jam di siang hari, yang di sana mereka saling berkenalan. Sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Setelah membaca Al-Quran, kita baru menyadari bahwa orang-orang yang hanya fokus dan mati-matian mengejar kehidupan dunia dengan menghalalkan segala cara dan melakukan kezaliman membabi buta, seolah-olah hanya ada kehidupan dunia dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang cinta mati kepada dunia bukanlah mereka yang pintar, tapi karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Ilmu mereka hanya terbatas pada dunia, wawasan mereka terbatas hanya dunia, dan hati mereka dipenuhi dengan dunia, karena memang hanya sampai situlah pengetahuan mereka. Barulah saat manusia menyelami lembar demi lembar Al-Quran, manusia akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah kenikmatan yang membuat mereka lupa diri. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Surat Al-An'am ayat 31 sampai 32. Telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sampai ketika tiba waktu yang dijanjikan mereka berkata, betapa ruginya kami atas apa yang kami sia-siakan, dan mereka membawa dosa-dosa di atas punggung-punggung mereka, betapa buruk bawaan mereka itu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan candaan, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran mengisahkan tentang banyak kisah tentang kesuksesan dan kegagalan umat-umat sebelum kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa cara terbaik untuk belajar adalah melalui kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Surat Hud ayat 120. Dan semua itu kami kisahkan kepada kalian, kepadamu, dari kisah-kisah para rasul untuk menguatkan hatimu. Dan dalam kisah tersebut ada kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara kisah terbaik yang ada dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya, lalu beliau ditemukan oleh sekelompok rombongan dagang dan dijual kepada orang Mesir. Orang Mesir yang membeli beliau ternyata adalah seorang pejabat. Maka beliau pun mendapatkan kehidupan yang nyaman dan baik di Mesir. Namun saat beliau dewasa, ujian pun datang.
Beliau diuji dengan wanita dan godaan untuk bermaksiat. Namun beliau menolak godaan tersebut dan lebih memilih untuk tinggal di penjara daripada harus tenggelam dalam kemaksiatan. Setelah itulah Allah mengangkat derajat beliau dan membebaskan Nabi Yusuf dari penjara dan mengangkat derajatnya dengan menjadikannya pemegang harta kekayaan di Mesir. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf menekankan ada 3 sifat penting yang harus dimiliki orang beriman agar mampu lolos dari berbagai kesulitan dan cobaan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surat Yusuf ayat 90. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Maka di ayat ini hadirin sekalian, beliau menekankan ada 3 pilar utama untuk membangun kesuksesan di dunia maupun di akhirat, yaitu ketakwaan, sabar, dan berbuat baik. Takwa, sabar, dan ihsan. Hadirin sekalian, ketakwaan memiliki 2 aspek penting. Yang pertama, bagaimana kita berdisiplin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua sudah kita latih selama kita di bulan puasa. Aspek kedua adalah bagaimana kita menahan diri, membuat tembok antara kita dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu pun sudah dilatih selama bulan Ramadan. Bagaimana kita mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, bahkan dari hal yang dihalalkan saat Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Kemudian kesabaran hadirin sekalian terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, bagaimana kita sabar menjalankan ibadah. Yang kedua, bagaimana kita sabar meninggalkan hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, bagaimana kita sabar menahan ujian dan cobaan dan juga kesulitan. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini juga mengandung 2 aspek. Yang pertama, aspek spiritual. Bagaimana kita ketika beribadah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Anta'budallah ka'annaka tarah, wa in lam takun tarah fa innahu yarah." Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika kau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dan di bulan puasa hadirin sekalian, kita dilatih untuk merasakan keberadaan Allah dimanapun kita berada. Karena dimanapun kita di bulan Ramadan, kita menjaga puasa kita. Dan yang kedua, aspek lain dari ihsan adalah berbuat baik kepada sesama. Bagaimana kita berbagi makanan, berbagi uang, dan berbagi hal-hal yang lain kepada sesama umat manusia. Yang ini pun sudah dilatih selama bulan Ramadan. Maka dengan 3 hal inilah hadirin sekalian, Nabi Yusuf mampu selamat dan bertahan dari gelapnya sumur, hingga beratnya godaan syahwat dan dinginnya penjara. Dan dengan 3 hal inilah beliau diangkat derajatnya ke posisi yang sangat tinggi di Mesir, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di dunia pada masanya. Hadirin sekalian, jika seseorang setelah sekolah mendapatkan ijazah, maka ijazah yang perlu kita simpan setelah berakhirnya Ramadan tahun ini adalah 3 pesan penting Nabi Yusuf tersebut, yaitu takwa, sabar, dan ihsan. Atau dapat kita singkat menjadi TSI, takwa, sabar, dan ihsan. 3 pesan penting inilah yang harus kita simpan dengan baik dalam memori dan hati kita. 3 kemampuan inilah yang telah dikembangkan oleh umat muslim saat mereka berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Dan 3 kemampuan inilah yang dapat membawa kita kepada kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita mampu mengembangkan ketakwaan di dalam diri kita, jika kita mampu bersabar menghadapi semua cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan jika kita mampu mengamalkan ihsan dalam ibadah kita dan berbuat baik kepada sesama kita, maka dengan demikian kita akan mencapai tingkatan tertinggi dari seorang muslim, yaitu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan surat Ali Imran, surat ketiga ayat 76, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 146, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin."
dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka hadirin sekalian, sudah seharusnya ketakwaan kita, kesabaran kita, dan ihsan kita membaik dan meningkat pasca Ramadan. Kalaupun Ramadan berlalu, jangan sampai takwa kita juga berlalu. Kalaupun Ramadan sudah pergi, jangan sampai kesabaran kita juga pergi. Meskipun Ramadan sudah usai, jangan sampai kebaikan kita juga usai. Karena sebagaimana Imam Malik mengatakan, barang siapa ibadahnya hanya karena Ramadan, maka mereka adalah hamba Ramadan. Seolah-olah mereka menyembah Ramadan dan tidak menyembah Tuhannya Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ibadahnya hanya karena Ramadan dan hanya untuk Ramadan, maka Ramadan sudah berlalu. Tapi barang siapa ibadahnya untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala selalu ada, selalu hadir menanti hambanya untuk mendekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menguatkan hati kita untuk tetap berada dalam jalan ketakwaan, kesabaran, dan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ketakwaan, kesabaran, dan ihsan. Dan kita doakan mudah-mudahan sabar, takwa, dan ihsan menjadi perhiasan yang menghiasi hati dan diri kita untuk dapat mencapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah saqa'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'da'ihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.